Berikutnya kepada Bapak Dr. Edi Nugroho, bisa silakan presentasikan paparannya. Ya, makasih Pak Dipa. Ini mohon maaf ya backgroundnya tadi warnanya putih Pak, nggak begitu kelihatan. Ya, Ya, apa-apa lanjut. ya, oke. Silakan Pak. Ininya Pak. Jadi materinya sudah Pak Ari. Materinya saya belum dapat Pak Edi. Sudah saya kirim ke Bu Ima. Mungkin kalau Pak Edi punya belum ada, yang ada Pak Bisri siapa Pak? Kemarin saya WA ke Bu Ima, saya pikir sudah. Ya, nanti dilanjut, nanti dipindah ke belakang aja mungkin. Yang sekarang sambil menunggu kita ke presenter berikutnya, mungkin Pak Asep. Krisman punya ada Pak itu? Siapa Dipa? Saya kirim ulang ya, Mas Ari. Pak Mas Ari ada? Baik, Bu. Ya, Pak Dr. Asep. Pak Asep katanya mau share sendiri, Pak. Oh, mau share sendiri? Oke, Baik, silakan. baik. Silakan. Udah bisa kelihatan Pak ya? Bisa Pak, bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipa. Materi presentasi hari ini sesuai dengan topik kita ya. Saya mengambil literasi keuangan dan turun dalam bentuk series, sehingga pada materi hari ini saya akan fokus pada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan catatan yang mungkin Bapak Ibu owner maupun manajer dari UMKM sudah biasa yang melakukan pencatatan, tapi mungkin tidak standar. Laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk standar akuntansi ya. Pertama laporan rugi laba, laporan neraca, kemudian perubahan modal, dan yang keempat adalah laporan arus kas ya. Laporan rugi laba itu sendiri adalah informasi ya yang mencatat tentang pendapatan dan biaya-biaya sehingga diperoleh kesimpulan kondisi usaha kita atau perusahaan kita sedang profit ataupun sebaliknya ya. Kemudian yang kedua tentang neraca. Neraca ini memberikan informasi tentang aktivitas kita ya, terutama di bagian aktiva, hutang dan modal ya dari kegiatan usaha kita. Dan keempat adalah laporan saldo laba ya. Nah, ini merupakan informasi atau catatan mengenai laba yang ditahan atau laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam perspektif suatu perusahaan ya, Pak. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas yang merupakan catatan atas penerimaan dan pembayaran kas. Kemudian manfaat laporan keuangan itu apa? Pertama adalah untuk manajemen itu sendiri ya, digunakan untuk evaluasi, membuat keputusan keuangan, termasuk juga di dalamnya membuat kompensasi, membuat keputusan-keputusan operasional perusahaan ya. Kemudian bagi pemegang saham atau owner itu berguna untuk melihat perkembangan perusahaan dan juga menilai keamanan investasinya. Dan yang ketiga yang penting mungkin untuk UMKM adalah bagi kreditur ya. Itu biasanya digunakan untuk menilai bagaimana calon debitur ataupun debitur yang sudah eksis untuk kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman itu sendiri. Dan yang keempat adalah bagi pemerintah, mungkin kita sudah tahu semua untuk perhitungan pajak. Dan yang terakhir bagi karyawan, dan ini biasanya untuk perusahaan publik ya. Nah, untuk UMKM, terutama UMK ya, kalau menengah mungkin sudah seperti perusahaan biasanya. Untuk MK ini dua hal yang penting mungkin bagi pemiliknya sendiri untuk evaluasi tadi, untuk membuat keputusan ya. Dan kedua adalah untuk kreditur. Nah, dari sisi pihak kreditur, kepentingan kreditur ini sendiri ya, biasanya mereka menilai laporan keuangan dari laporan keuangan ataupun debiturnya sendiri, calon debiturnya itu melalui 5C yang dikenal ya. Nah, dari 5C ini ada 3 ya C yang melihat dari laporan keuangan ya. Pertama itu ya karakteristik, dan kemudian yang terkait dengan laporan keuangan itu adalah capacity ya. Jadi biasanya kreditur akan melihat kemampuan dari
calon atau debiturnya existing itu membayar kewajibannya itu melihat dari kapasitasnya. Ini juga terkait dengan laporan keuangan tadi ya. Dan yang berikutnya tentang kapital. Ya, kapital juga bisa dilihat dari laporan keuangan itu ya. Kemudian juga yang terakhir yang ketiga adalah tentang jaminan ya. Ini juga bisa dilihat oleh kreditur dari sisi laporan keuangan itu. Nah, bagaimana dengan kondisi UMKM ya? Umumnya ini, tapi tidak semua ya, terutama UMK ya. Pertama cenderung apa adanya, yang buka usaha apa adanya, menjalankan usaha apa adanya ya. Tidak ada pencatatan, ada sih pencatatan, tapi mungkin masih belum memenuhi standar ya. Yang kedua, tidak didahului dengan studi kelayakan biasanya ya. Dan yang ketiga, tidak ada penilaian investasi ya. Nanti akan disampaikan di belakang indikator-indikator penilaian investasi. Kemudian tidak selalu menggunakan prinsip ekonomi ya, karena memang pendiri usaha UMKM sendiri itu bukan seorang ekonom ya, atau memiliki ilmu ekonomi. Jadi ada faktor-faktor psikologis juga yang mempengaruhinya, seperti mengikuti tren. Sekarang lagi tren bisnis apa, terutama yang sistem franchise ya. Kemudian mengikuti pengalaman. Kemudian ada juga yang melakukan usaha karena bermanfaat untuk masyarakat ya. Ada niat untuk membantu dan juga ada yang coba-coba ya. Kemudian yang berikutnya adalah keuangan usaha biasanya masih bercampur dengan keuangan keluarga ya. Karena memang biasanya usaha itu merupakan usaha individu atau keluarga ya. Sebenarnya apa kondisi yang ada di UMKM sekarang ini juga tidak ada masalah ya, karena di keuangan sendiri itu dikenal adanya behavior finance ya. Jadi apapun yang ada dengan UMKM sekarang ini itu di keuangan dikenal dengan istilah heuristik ya. Kemudian ada herding, itu mengikuti ya, mengikuti tren ya. Heuristik itu membuat kebiasaan ataupun insting ya. Kemudian juga ada istilah bias ya. Jadi tidak juga salah karena beberapa keputusan keuangan itu tidak selalu ya dengan hitung-hitungannya rumit itu berarti akan berhasil. Kadang-kadang kita perlu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ya. Sudah 5 menit Pak ya. Nah, ini yang disampaikan dari teman-teman tadi, terutama dari Prof. Mahani ya, kemudian juga dari Pak Dipa tadi, dari Bu Aldina juga ya. Jadi alternatif bisa digunakan dengan fintech sebenarnya ya, tadi sudah disampaikan ya. Nah, diantaranya microfinancing ya, peer-to-peer lending, walaupun peer-to-peer lending ini berbeda dengan pinjam online ya. Kemudian juga crowdfunding. Crowdfunding ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, cuma udah ada aturan OJK-nya. Jadi maksimal 10M dan 300 pihak ya. Ini untuk usaha menengah mungkin ya. Kemudian ada digital payment ya. Ya ini biasanya berkolaborasi atau bersinergi dengan e-commerce seperti yang disampaikan tadi Bu Aldina ya. Kemudian laporan keuangan sendiri itu bisa dianalisa dengan dua cara, vertikal kemudian horizontal. Nah ini contohnya untuk yang vertikal analisis. Ini contoh untuk horizontal analisis. Kemudian analisa itu sendiri laporan keuangan itu ada berapa macam ya. Dan biasanya kita menggunakan analisis rasio yang bersifat umum ya. Jadi rasio keuangan itu ada perbandingan ya. Ada juga menyebut tentang indeks ya. Itu untuk lihat perkembangan rasio keuangan usaha dari waktu ke waktu ya. Jadi bisa digunakan data cross section maupun time series ya. Nah, ada berapa rasio keuangan biasa digunakan oleh pihak-pihak. Bisa dipercepat Pak Asep. Siap Pak. Di antaranya current ratio, quick ratio ya, kemudian rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan untuk membayar utang ya. Kemudian ada profitabilitas ya, untuk melihat kinerja tadi. Kemudian ada rasio aktivitas untuk melihat efektivitas dari manajemen perusahaan atau usaha itu sendiri ya. Nah ini rasio aktivitasnya ada berapa ya? Di antaranya receivable turnover dan ada berapa macam lagi ya. Baik, terima kasih Pak Dipa. Terima kasih Dr. Asep atas presentasinya.